Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edi Noise Channel. Karena di channel ini apa saja ada. Untuk kali ini ya teman-teman ya, saya mau membongkar harta karun. Kenapa saya bilang harta karun? Karena untuk barang ini saya beli sudah lama teman-teman. Hampir 3 tahun lebih ya, nggak tak review ya. Karena lupa mungkin ya, atau nggak ada kesempatan. Dan sebenarnya banyak ya barang-barang yang belum tak review, itu banyak teman-teman. Ada sekitar 40 item ya, karena kesibukan kerja ya, jadi makanya saya jarang bikin video teman-teman ya. Jadi kerjaan repot, capean, jadi belum bisa bikin video ya teman-teman. Untuk kali ini saya mau mereview belt sander ya, dari ya, bisa dibaca sendiri sih, dari merek Molar ya. Ini saking lamanya teman-teman, ini sampai kotor semua ya, sampai kotor semua. Ini pernah tak coba cuma sekali, dan sampai di dalamnya ini banyak sarang laba-laba ya teman-teman ya. Tak liatin ya, banyak sarang laba-laba nih. Nih lihat, saking lamanya ini sarang laba-laba teman-teman. Nih sarang laba-laba, saking lamanya ya teman-teman. Nih saking lamanya ya, tak review ya seperti itu. Akhirnya nah, saya nggak bohong teman-teman, ini untuk produknya sendiri seperti ini teman-teman. Maaf ya agak kotor karena lama ya nggak pakai ya. Ada tutup buat debu seperti ini. Kemudian ada apa ini, kayak tatakan buat amplasnya. Ini kita bisa lem di sini, atau ada apa ini, kita tempelin aja ntar ya seperti ini ya. Jadi ini ada seperti ini teman-teman, ada skotletnya atau double tipnya seperti ini ya. Ntar kita tempelin ke sini ya teman-teman, ke sini ya. Ini enggak tempelin dulu, takutnya ntar di sini ada fungsinya ya. Ada yang kalau saya tempelin ntar nggak bisa, ntar tak tempelin aja yang terakhir ya, seperti itu. Kemudian ada apa ini, kayak pengaturan 40 derajat, 60 derajat, 15 derajat seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada cover untuk yang ini tadi, amplas yang bundar tadi atau lingkaran tadi seperti itu. Saya namanya kurang tahu ya teman-teman. Dan ada aksesorisnya untuk apa, posisi di bawah ini dikasih karetnya, ini ntar kita pasang. Kemudian ada tambahan lagi seperti ini, apa namanya ya, ntar kita pasang juga. Ada baut-baut dan mur, kasih kunci L. Sayang tidak ada apa itu, obeng ya teman-teman ya. Oke, nggak ada obeng. Ini untuk barangnya seperti ini teman-teman. Sangat besar ya. Ini seperti ini. Ini untuk mejanya ya, kita singkirkan. Ini nggak taruh bawah dulu teman-teman, karena ini di bawah ini kan ada keramik, jadi saya takut tergores. Saya kasih alas dulu, dan kemudian kita pasang untuk karetnya untuk yang bawah ini teman-teman. Bongkar ya. Kita bisa pasang juga, kita tidak pasang juga nggak apa-apa, tergantung ya teman-teman.
Kalau saya pasang aja supaya tidak menggores bagian bawah. Seperti ini. Sayang nggak ada untuk skrupnya ya, karena apa, takut apa lepas seperti itu teman-teman ya. Dan pemasangannya juga ada ini nih alurnya ya teman-teman, jangan asal pasang. Oke, semoga nggak gampang lepas ya. Dan kemudian kita balik seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba rakit ya satu persatu. Oke, seperti ini ya untuk penampakannya. Loh, kotor semua teman-teman karena saking lamanya ya. Untuk panjang kabelnya sendiri ini coba kita lihat ya, panjangnya sendiri kurang lebih 1,5 meter ya untuk kabelnya sendiri. Kemudian tombol on off nya ada di sini ya, ini on ini off ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk penggantian ini teman-teman ya, untuk beltnya ini seperti ini teman, ini kita puasnya kita seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bongkar untuk bautnya ini teman-teman ya, ini kita bongkar ya seperti ini. Kemudian kita lepas ke situ ya, kita ambil kap bawahnya ini, posisi sini ini sama baut yang sini ini lepas semua ya. Kemudian kita ganti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah selesai, nah kita balikin lagi teman-teman. Kemudian ini untuk settingnya, jadi kita bisa putar ini biar untuk belnya ini posisinya di tengah teman-teman. Kita bisa putar ya, ini ke kanan atau ke kiri, ntar settingnya pas posisi dinamonya nyala ya, biar kita bisa ngepasin untuk belnya ini ke tengah ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita rakit ya untuk ininya dulu ya, seperti ini. Kita coba rakit ya di sini ya. Kemudian kita ambil baut-bautnya ya teman-teman. Kita lihat dulu apakah sesuai untuk kita lihat ya teman-teman. Bila terlalu lama skip aja ya teman-teman, skip aja. Nah, seperti ini. Pertama ini ada apa, skrup ini yang pendek ini ya, pasin ada 3 ya, ada 3 skrup yang pendek ini. Kemudian untuk posisi ini ya, taruh di posisi bawah kalau nggak salah ya teman-teman. Kita coba aja dulu ya, seperti ini. Pasin ya teman-teman ya, untuk lubangnya
saya pasang ketiga, dan usahakan ini lurus ke bawah ya teman-teman, lurus atau pentokin aja ya. Pentokin aja ke sini ya, kemudian kita kencangkan. Kemudian kita pasang ini ya. Ini ada bautnya di sini, baut apa L, kita masukin. Kemudian ini ada noknya, jangan sampai geser. Kita bisa pasang ya teman-teman ya, di posisi sini bisa, dari sini juga bisa, terserah. Pasangnya kalau bisa ini dimasukin dulu seperti ini ya, kemudian kita masukin seperti ini biar nggak susah ya teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian kita pasang untuk pelindung debunya atau tampungan debunya dengan 4 skrup yang sama ini ya. Seperti ini ya. Kita pasang satu persatu. Oke, kalau sudah seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman ya, untuk apa arus yang dipakai itu 350 watt ya, di 220 atau 230 ya, di 50 Hz. Kemudian untuk speednya di 1450 rpm. Kemudian untuk ukuran table size-nya di 190 125 seperti ini. Kemudian belt size-nya di ukuran 100 kali 914 ya, seperti ini. Oke. Kemudian untuk pemasangan ini ya, apa mejanya bisa ditaruh di sini ya teman-teman, seperti ini ya. Kemudian kita kencangkan ini ya, seperti ini teman-teman ya, dan bisa ditaruh juga di posisi sini ya, posisi pinggir ini ya. Kita pindah aja bautnya dan kita posisikan sini ya. Kemudian ini pengaturan untuk kemiringan ya, seperti ini ya. Kita bisa mengencangkannya seperti ini ya. Ini belum kencang ya, jadi masih goyang-goyang ya teman-teman ya. Kemudian kita berdirikan seperti ini teman-teman. Dan ini usahakan lurus ya teman-teman, lurus. Kita setting ya teman-teman ya, supaya lurus. Kemudian kita kencangkan dengan kunci 14. Kita luruskan dulu ya teman-teman ya, baru kita kencangkan. Kemudian ini untuk yang turun apa ini seperti ini kuncinya yang tadi ya, jadi kita bisa
atur berapa kemiringannya ya, seperti ini. Kita bisa setting kunci seperti ini. Kemudian ini posisi buat sudutnya seperti ini teman. Kita masukkan sini. Nah, kita bisa ngatur sudutnya seperti ini, dan kita bisa geser ke kanan dan ke kiri. Oke, seperti ini teman-teman. Ini ada bautnya teman-teman. Kemudian kita taruh di posisi sini ya. Kemudian kita setting seperti ini ya. Ini ya. Oke. Biar nggak ngasruk, kita setting yang posisi sini teman. Ini kita usahakan nggak ngasruk ya. Ya seperti ini. Ini kuncinya di apa? Baut yang ini ya. Biar nggak ngasruk ini ya. Ini memang sudah dikencengin ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tapi untuk settingannya naik turunnya ini ya, supaya nggak gasruk untuk posisi sininya. Sayangnya ya teman-teman, nggak ada kunci bawaan, jadi pakai kunci dulu, kunci 10 seperti ini teman-teman. Jadi pastikan nggak gasruk ya. Oke, yang depan juga nggak gasruk. Oke, mari kita coba ya teman-teman. Kita colokin ke listrik ya, seperti ini. Kemudian kita tekan tombol hijau dan pastikan untuk belnya posisinya bagus ya dulu ya. Seperti ini. Cara pemakaiannya ya, seperti ini aja teman. Bila kita mau amplas posisi miring ya seperti ini ya. Ini miringnya berapa ya. Kadang ini dipakai itu pas waktu itu teman-teman, kita motong, kemudian untuk 45 derajatnya nggak ada atau nggak presisi, kita bisa pakai ini ya. Atau bila kita motong atau ingin ini seperti ini, biar nggak terlalu runcing, kita bisa mengamplasnya seperti ini teman. Oke. Seperti ini teman. Kita juga bisa makainya seperti ini teman. Seperti ini. Karena di sini ada tatakannya ya. Jadi untuk menghaluskan ini seperti ini. Saya coba yang ini ya. Ini kan agak rata ya. Kita coba ratakan. Kita lihat seperti ini teman, bisa rata ya.
yang awalnya tadi seperti itu ya, tapi sekarang bisa rata. Kemudian untuk yang ininya kita bisa pakai seperti ini. Ini, seperti ini nggak tunjukin. Jadi untuk apa? Kepresisiannya kita tinggal atur atau setting ini. Jadi ini kan nggak lurus. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau lurus itu bisa bagus. Berhubung ini saya review dan saya belum ada waktu untuk setting, jadi seperti ini. Jadi cara kerjanya ya seperti ini, teman. Ya, seperti itulah secara fungsi ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk kemiringan sendiri kita bisa atur, teman-teman. Ya, cuma harus disetting ya kelurusannya seperti itu. Kita coba. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita matikan, teman-teman. Oke, nah seperti ini, sangat halus ya, teman-teman. Oke, untuk berapa lama penggantian ini tergantung pemakaian ya, teman-teman. Untuk pembelian bisa dibeli di toko online banyak ya, sesuaikan ukuran yang tadi di speknya seperti itu ya. Kemudian untuk ini bisa ditaruh di sini ya, teman-teman. Bisa dipindah di sini. Oke, bisa dipindah di sini dan dengan cara kendorin ini ya. Kemudian kita bisa pindah di sini ya, teman-teman. Ini seperti ini. Bautnya taruh di sini. Oke. Kemudian untuk apa? Pengen kesini ini dikendorin dulu yang posisi, atau kita angkat langsung seperti ini, teman-teman. Nah, kalau pengen nggak susah harus dikendorin posisi sini dulu, teman. Nah, 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 seperti ini. Nah, kita kencangkan posisi ini tadi. Seperti ini, teman-teman ya. Kemudian kita lepas ini, teman-teman. Posisi ini kita lepas. Jadi posisi ini kita lepas dulu, teman-teman. Nih, kita lepas. Kita lepas untuk ininya. Kita lepas. Kemudian ini kita setting. Posisikan seperti ini, teman-teman.
Oke, jadi kita bisa seperti ini teman-teman. Oke, setelah posisi seperti ini ya, kita bisa setting ya, sama seperti tadi ya. Nah, ini kita luruskan aja. Nah, kita pepetin yang ini ya, posisi ini teman-teman. Dan kita coba nyalakan. Begitu teman-teman. Dan kita bisa mulai. Seperti ini. Kita coba lihat dari samping kiri. Samping. Sama aja teman. Kita coba yang satunya. Oke, seperti ini. Mantap. Oke, yang rata ini juga bisa seperti ini. Oke, kita matikan. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk reviewnya kali ini ya. Untuk baut-baut yang nggak kepake harap sembunyikan atau dirawat ya teman-teman ya. Seperti baut-baut yang nggak kepake ini, kalau pengen arah posisi seperti ini jangan dihilangkan biar kita nggak nyari lagi ya teman-teman. Oke, jadi fungsinya alat ini kita bisa mengamplas kayu atau mengamplas besi juga bisa teman-teman ya. Bisa besi pengen kita amplas misalnya seperti ini bisa ya teman-teman. Untuk amplas besi juga bisa. Jadi amplas ini enaknya seperti itu teman-teman ya, bisa membentuk atau meratakan ya potongan yang kurang presisi, itu kita bisa pakai ini teman-teman. Oke, sekian untuk review kali ini ya. Terima kasih bila teman-teman nonton sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.